Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Aku diem, gak berani gerak sama sekali. Terus tiba-tiba ada suara kecil dari arah bawah kasur. Halo, balik lagi bersama aku di Danis Gaming. Kali ini ada yang sedikit berbeda guys, karena aku punya segmen baru yaitu Creepy Story, dimana aku bakal bacain cerita-cerita pengalaman horor yang dikirim dari teman-teman guys. Dan buat kamu yang punya cerita horor, boleh kirim ke alamat email di bawah ini ya. Mau tahu seserem apa ceritanya? Nah, di episode perdana ini aku udah punya cerita yang lumayan serem guys. Cerita ini dikirim oleh temanku sendiri, namanya Dina. Mau tahu seserem apa ceritanya? Ayo kita tonton videonya. Aku baru pindah ke kos baru di daerah Dago, Bandung. Kamarnya kecil tapi cukup bersih dan tenang banget. Malam pertama semuanya terasa biasa aja. Tapi entah kenapa udara di kamar itu dingin banget. Padahal gak ada AC sama sekali. Pas aku mau tidur, aku dengar suara kayak ada sesuatu yang jatuh pelan dari bawah kasur. Aku pikir mungkin tikus. Tapi waktu aku ngintip ke bawah, gak ada apa-apa. Aku akhirnya narik selimut, pura-pura nggak dengar, dan berusaha untuk tidur lagi. Malam berikutnya, suara itu datang lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Aku diem, nggak berani gerak sama sekali. Terus tiba-tiba ada suara kecil dari arah bawah kasur. Dina. Suaranya pelan banget, tapi jelas. Kayak suara perempuan dewasa yang lagi nahan nangis. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku bangun, nyalain lampu, dan langsung cek ke bawah kasur. Kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya aku nelpon ibu malam-malam, cuma buat memastikan kalau aku nggak lagi halu. Tapi malam itu aku benar-benar nggak bisa tidur. Rasanya kayak ada yang terus ngeliatin aku dari bawah. Hari ketiga aku udah niat banget mau pindah kos. Tapi malam itu aku ketiduran duluan. Aku kebangun karena ngerasa kasurku bergetar pelan. Awalnya aku pikir mimpi, tapi getarannya makin lama makin jelas. Dan tiba-tiba dari sela bawah kasur muncul sesuatu. Tangan pucat, dingin, nyentuh pergelangan kakiku pelan banget. Aku mau teriak, tapi suaraku gak keluar. Napasku sesak, kayak ada yang duduk di dadaku. Lalu dari bawah kasur muncul sosok perempuan berambut panjang. Rambutnya berantakan, tutupi wajahnya. Dan waktu akhirnya aku bisa lihat matanya, hitam, kosong, gak ada bola mata. Aku cuma bisa nangis pelan. Dan setelah itu semuanya gelap. Paginya aku dibangunin sama suara ibu kos. Katanya dia nemuin aku pingsan di lantai. Waktu aku ceritain semuanya, ibu kos cuma diam aja. Terus dia bilang pelan, kamar itu dulu pernah ditempati seorang gadis yang meninggal di dalam waktu tidur. Sejak hari itu aku gak pernah berani tidur di kasur yang sama lagi.